Halo, kembali lagi di Azam Animasi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu sehat ya. Di sini saya mau menceritakan cerita pendek tentang horor. Kalau mau tahu, tonton videonya sampai selesai ya. Rumah tanpa jendela. Suara ranting patah terdengar saat kaki Sinta menginjak tanah basah di depan rumah tua itu. Langit mendung menutupi matahari, membuat sore yang biasanya terang menjadi kelabu. Rumah di depannya, besar dengan dinding kayu tua yang sudah lapuk, berdiri angkuh di tengah hutan yang jarang dikunjungi. Tapi ada sesuatu yang aneh dari rumah itu. Tidak ada jendela. Setiap sisi rumah hanya berupa dinding polos, tanpa satupun celah yang memperlihatkan isi dalamnya. Sinta datang ke tempat itu atas permintaan adiknya, Rina, yang belakangan sering berhalusinasi tentang sosok-sosok yang berdiri di depan rumah mereka setiap malam. Rina pernah berkata, aku bisa melihat mereka. Kak, mereka memanggilku dari rumah yang tak memiliki jendela. Awalnya Sinta mengira Rina hanya bermimpi. Tapi ketika malam-malam berlalu dengan jeritan panik adiknya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Ketika Sinta melangkah ke dalam rumah itu, pintu besar kayu tua berderit seolah enggan membiarkannya masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, dan aroma lembab menusuk hidungnya. Di ruang utama, hanya ada sebuah kursi goyang yang perlahan bergerak. Sinta mencoba menyusuri ruangan demi ruangan, tapi semuanya tampak kosong. Tak ada perabotan, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya keheningan. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Di lantai 2, Sinta mendengar suara langkah kaki yang berat dari arah belakangnya. Ia berbalik, tapi lorong itu kosong. Dadanya mulai berdebar keras. Rina, panggilnya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Ia melangkah lebih cepat, mencari sumber suara itu. Namun, saat tiba di ujung lorong, ia melihat pintu kayu besar yang tertutup rapat, seakan sesuatu berada di baliknya. Dengan tangan gemetar, Sinta membuka pintu itu. Ruangan di dalamnya berbeda dari yang lain. Ruangan ini penuh dengan cermin-cermin besar yang dipasang di dinding-dinding, memantulkan bayangannya dari berbagai sudut. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, bayangannya di cermin tidak bergerak sesuai dengan gerakannya. Bayangannya malah tersenyum menyeramkan. Sinta mundur, ngeri. Namun, saat ia hendak berlari keluar, cermin-cermin itu retak satu persatu. Suara pecahan kaca menggema di seluruh rumah. Dan dari retakan itu, muncul bayangan-bayangan hitam. Sosok-sosok tanpa wajah yang menatapnya dengan keheningan menakutkan, tiba-tiba salah satu sosok mendekat. Wajahnya, yang tak jelas, seperti berubah bentuk. Lalu, dengan suara berbisik yang serak, sosok itu berkata, "Kami melihatmu." Dari setiap sudut. Dari setiap bayangan, Sinta berteriak dan berusaha melarikan diri, tapi kakinya terasa berat seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia jatuh ke lantai, dan dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia merasakan udara di sekitarnya semakin mencekam. Sosok-sosok itu mengelilinginya, semakin dekat, "Kau akan tinggal bersama kami selamanya." Ketika Sinta terbangun, ia masih berada di ruangan yang sama. Tapi kini, tidak ada cermin yang retak, tidak ada sosok hitam. Namun, ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Ia melihat dirinya sendiri di cermin, tapi bayangannya tidak bergerak, seolah-olah terperangkap di dalam cermin itu. Sinta mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dan saat ia memandang lebih dalam ke dalam cermin, sosok-sosok hitam itu kembali muncul di baliknya. Mereka tersenyum, menatap Sinta dari dalam cermin, sementara dirinya, kini, terperangkap di dalam bayangan tanpa jalan keluar. Di luar,
Rumah tanpa jendela itu tetap berdiri sunyi, menunggu korban berikutnya.